kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita bisa langsung saja seperti ini ya. Mulai aja karena ya kan Ya. ada rekaman juga, jadi bisa teman-teman masih bisa bisa ngikut. Iya. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semua. Selamat datang di mini webinar pertama kita bersama pemateri narasumber Mas Arif Aditya Putra. Terima kasih banyak Mas sudah bersedia berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sama. Perkenalkan, nama saya Febrilia Syahputri. Di sini saya sebagai host dan moderator mewakilkan teman-teman admin yang lain untuk kegiatan kita kali ini. Nah, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, sudah mendukung kegiatan online class dunia freelance yang diadakan oleh Children Illustrator ID bersama Comic Can Studio dan 10 narasumber lainnya yang merupakan seorang ilustrator dan penulis di bidang buku anak-anak. Oke, langsung saja. Untuk kelas atau mini webinar pertama kita ini akan diisi oleh Mas Arif Aditya Putra dengan judul Arsitek Jadi Ilustrator. Nah, beliau ini merupakan seorang ilustrator buku anak dan pada kesempatan kali ini beliau akan bercerita mengenai perjalanannya dari arsitek menjadi seorang ilustrator buku anak. Lalu kita akan tahu bagaimana beliau mempersiapkan diri membangun karir yang dari nol, terus strategi jangka pendek dan panjang untuk menembus pasar internasional. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk Mas Arif, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nanti setelah sesi penyampaian materi selesai, akan saya bacakan beberapa pertanyaan terpilih dari teman-teman untuk kita sama-sama diskusikan. Lalu sebelumnya saya mau informasi sedikit mengenai kegiatan ini. Kegiatan ini akan berlangsung dari hari ini, mulai tanggal hari ini 24 Januari sampai 30 nanti. Nah, akan diisi oleh teman-teman narasumber yang lain. Dan untuk data yang masuk ke kami di Telegram sudah ada 274 peserta, tapi di Google Form itu ada 237 dengan total donasi 19.020.780. Untuk teman-teman semua yang kiranya pada saat mengisi Google Form waktu itu belum mengklik submit atau kirim, bisa tolong di submit ulang supaya datanya bisa sama ya teman-teman. Oke, mungkin segitu awal penyampaian dari saya. Terima kasih teman-teman semua, selamat menyimak dan belajar. Kepada Mas Arif, saya persilahkan. Oke, makasih ya Mbak Febrilia. Ya, sama-sama. Sekarang aku mau share screen nih, bisa di enable. Ini masih disable nih tulisannya. Oke. Oke, kelihatan ya? Udah full ya, full screen ya? Tambah. Oke, pertama-tama terima kasih. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman. Teman-temannya ini terbukti semuanya tuh orang-orang baik ya. Buktinya kalau ternyata komunitas ilustrator kita itu adalah kumpulan orang-orang yang peduli sama-sama, tapi juga semangat untuk belajar dan berkembang. Jadi terima kasih dan selamat datang teman-teman. Oke, sekarang
aku mau ngasih tahu kenapa aku memilih tema ini. Kenapa nggak ngajarin gambar? Padahal kan kalau gambar mungkin ada yang ya ini pengen belajar gimana sih nggak desain karakter atau segala macam, tapi kenapa aku memilih tema malah kayak apa ya, kayak curhat, kayak cerita ya. Jadi ada beberapa alasan biar teman-teman sedikit paham kenapa aku memilih tema ini. Pertama sih karena memang alasan waktu ya. Panitia menghubungi aku kira-kira seminggu lalu, dan kebetulan aku lagi ada beberapa deadline pekerjaan yang bikin aku nggak sempat untuk mempersiapkan tema yang lebih advance lah mungkin ya. Jadi menurutku sendiri yaudah, aku karena waktunya sempit, aku cerita pengalamanku aja. Mungkin nanti dari sini teman-teman bisa belajar dari apa yang pernah aku lewatin gitu. Alasan kedua, karena menurutku memang banyak sekali yang mungkin yang mentok dengan memulai ya, karena kayaknya startnya tuh memulai, kayaknya ada tembok memulai, padahal itu sebenarnya lebih ke tembok mental aja sih, lebih ke mindset aja. Dan mungkin ada yang udah mulai tapi bingung mau kemana. Di sini aku juga akan share gimana aku merencanakan karirku. Jadi aku nggak cuma asal terjun. Memang kalau orang bilang kalau freelance itu ya terjun kan istilahnya. Tapi aku mungkin kalau terjun, tapi aku juga pakai parachute, pakai tahu sudah kurencanakan aku mau terjunnya itu ke arah mana, bukan sembarang terjun. Jadi mungkin dengan aku sharing gimana aku merencanakan terjun bebasnya itu, teman-teman bisa mengambil inspirasi. Mungkin ada yang jalurnya udah grip, oh ya aku cuma tinggal kesini aja gitu. Jadi bisa untuk jadi freelance ilustrator yang mandiri, yang bisa full time, walaupun cuma duduk di rumah tapi udah full time kayak orang kerja di kantoran kan. Alasan ketiga, aku itu mungkin bisa dibilang mulainya telat ya. Mungkin banyak juga yang punya pikiran udah lama kerja di suatu tempat, udah berumur segini, masih bisa nggak sih mulai. Nah, aku tuh masuknya ke kategori telat itu. Aku udah lulus, aku tuh angkatan 2002, jadi mungkin banyak sekali yang jauh lebih muda, bahkan mungkin ada yang baru lahir ya ketika aku kuliah ya. Jadi aku udah 14 tahun lulus, baru mulai pandemi kemarin. Jadi aku berharap teman-teman yang baru lulus bisa sedikit menyadari kalau sebenarnya waktu kalian tuh banyak sekali waktu untuk berkembang dan segala macam, nggak akan ada kata terlambat. Dan juga bagi yang mungkin seumuran pengen terjun tapi kok ragu, apa bisa, apa dapat, apa masih bisa nggak sih, ada peluang nggak sih untuk jadi freelance. Nah, aku bisa mungkin sedikit membuka pikiran lewat ceritaku bahwa terlambat itu cuma mindset aja ya, cuma tembok yang kita ciptakan sendiri. Sebenarnya mau mulai umur 40, mau mulai umur 50, tapi kalau kita mulai ke sesuatu yang kita sukai, ya sebenarnya kita mungkin akan cepat menemukan kesenangannya itu, passionnya, kesenangan dalam bekerja, kesenangan dalam berkarya. Semakin ditunda ya semakin mundur. Di Children Illustrator ID dan di IG-nya Ken Studio itu udah ada posternya sendiri, udah dalam yang untuk satu rangkaian acara kita. Tapi aku bikin poster sendiri karena memang ada alasan personal kenapa tema ini aku bikin untuk mini webinar ini. Jadi kalau yang mungkin udah baca, udah lihat di IG ku bahwa ini adalah
suatu pelajaran yang aku dapat. Ini kan menceritakan tentang dua pohon yang bertautan ya, saling bertautan jadi pohon, jadi satu peneduh. Jadi ini adalah simbolisme karirku sendiri gitu. Bahwa dulu aku mulai dari dunia untuk kerja dan dunia keluarga itu kayak dua dunia yang berbeda yang harus saling lompat-lompat, harus saling balance gitu loh. Dua-duanya punya pohon masing-masing, punya sesuatu yang bikin teduh. Mungkin di kerjaan ada sesuatu yang bikin teduh itu adalah kita bisa berkarya atau dapat penghasilan. Di keluarga juga ada sesuatu yang bikin teduh, yaitu dari istri dan anak. Tapi tahun 2020 itu karena aku jadi bisa semua dapatkan dan jadi freelance ya. Dengan kerja di rumah, bisa dekat sama keluarga, itu simbolisme dari gambar ini. Makanya gambar ini kan sangat personal sekali, sangat pelajaran yang bukan 1 tahun itu. Makanya aku juga mau sharing pelajaran yang aku dapat selama tahun kemarin itu ke teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa terinspirasi ya, mungkin untuk jadi semangat. Mungkin yang baru mulai bisa lebih semangat, tapi yang udah mulai juga mungkin bisa relate ya, kalau ternyata work-life balance itu sesuatu yang kalau buat aku sendiri sih penting, dan kemungkinan besar semua yang freelance itu senang sama work-life balance-nya. Orang-orang jadi pengen freelance, nggak mau di kantor itu karena pengen work-life balance-nya. Jadi ini suatu keuntungan yang kita dapatkan dengan jajak yang relatable. Ada yang merasa sama, suka gambar, tapi bingung mau kuliah di mana. Aku itu dari Kalimantan, bisa dibilang dari pedalaman, jadi nggak tahu apa-apa ya. Hobiku menggambar tuh bisa jadi apa sih? Bisa kuliah apa sih? Kalau kerja bisa apa sih? Jualan gambar tuh bisa nggak sih? Ada sih yang mau bayar orang gambar? Jadi akhirnya dengan info yang terbatas, aku akhirnya memutuskan diarahkan untuk jadi arsitek, karena itu salah satu jurusan yang porsi bagian mendesainnya dari arsitektur. Jadi sama kuliah itu aku juga sebenarnya suka sama kuliahnya, karena menggambar, terus mendesain. Terus habis lulus aku kerja di biro landscape, arsitektur landscape di Bali. Aku juga suka sama kerjaannya, karena aku lebih banyak sebagai orang kantornya yang lebih banyak berhadapan dengan komputer, lebih banyak desain. Aku juga sebenarnya suka sama kerjaannya. Tapi salah satu minusnya selama aku kerja di kantor itu, dan mungkin semua orang yang kerja di arsitektur adalah ada lemburnya. Itu kayak sesuatu yang nggak bisa awalnya kalau pas masih single sih masih oke lah gitu deh. Tapi setelah berkeluarga mulai mikir, ini work-life balance-nya itu timpang sekali. Work-life balance timpang sekali, itu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor daripada di keluarga. Nah, tapi karena memang perlu sama gaji bulanannya, jadi itu cuma sebatas kepikiran aja. Terus kedua, aku dapat perspektif baru. Ini di sana, terus aku dapat pilihan mau terus. Aku di Bali kemarin kerjanya, terus di Bali udah dapat penghasilan yang cukup lumayan, terusin kerjanya, atau ikut ke Melbourne dengan melepaskan pekerjaanku. Terus aku akhirnya milih untuk melepaskan pekerjaanku karena aku pengen pengalaman baru. Di Melbourne aku sebenarnya nggak banyak apa-apain, bisa dibilang aku sebagai bapak rumah tangga ya, terus kemudian aku part time di pasar ini. Makanya suatu tempat yang bisa dibilang merubah perspektifku ya. Pengalamanku 2 tahun di Melbourne itu, aku jadi tahu bahwa keseharian bersama keluarga itu kayak nggak tergantikan gitu loh. Itu sesuatu momen yang banyak sekali aku lewatkan kalau misalnya aku kerja di kantor. Tapi lagi-lagi
work-life balance-nya masih timpang. Aku lebih banyak di keluarganya daripada part-time-nya. Jadi ini suatu bisa dibilang aku sudah melihat perspektif dari dua sisi antara work sama life itu ya. Terus kemudian dari hasil part-time itu aku beli tablet pertamaku Wacom Intuos. Karena di sana banyak sekali waktu luang, aku pengen sedikit produktif karena aku juga suka gambar, pengen belajar digital painting. Nah, jadi sejak beli Wacom Intuos ini, kalian bisa lihat di IG-ku, aku sudah mulai rutin upload gambar dengan yaitu ini aku awalnya cuma pengen ini sebagai hobi aja, ngisi waktu. Aku nggak ada pikiran kalau ini bisa jadi profesi atau gimana, yang penting senang lah bisa gambar. Nah, setelah dapat Wacom itu aku sangat terinspirasi dengan artis yang namanya Pascal Campion. Pascal sekarang sudah mulai berkurang sih, kayaknya nggak tiap hari, tapi dulu dia tiap hari selama beberapa tahun itu dia selalu menghasilkan gambar yang sederhana, cepat, tapi bagus, dan storytellingnya bagus banget gitu. Dia ceritanya bagus, dapat gitu, walaupun cuma gambar cepat 1-1,5 jam, tapi ceritanya itu bisa kita tangkap semua. Nah, aku sangat terinspirasi sama artis ini karena menurutku, wah gampang ini, nggak perlu belajar shading yang bagus-bagus, nggak perlu proporsi yang bagus-bagus, gambarnya juga cepat, cocok banget buat jadi hobi. Jadi aku ini sangat terinspirasi sama Pascal Campion ini, dan aku mulai gambar menceritakan keluargaku, sama kayak si Pascal Campion itu. Dia lebih banyak cerita tentang keluarganya. Yang menarik adalah bagaimana dia menceritakannya, gimana dia nyari komposisi, nyari warna, dan itu secara nggak sadar, karena aku banyak sekali niru dan terinspirasi sama satu artis ini. Secara nggak sadar aku pelan-pelan belajar. Jadi sejak beli Wacom Intuos ini, aku cuma berkarya lebih banyak ke gambar-gambar seperti ini yang lebih ke cerita, lebih ke cepat gambarnya. Si Pascal Campion mungkin 1 jam, kalau aku bisa sampai 5-6 jam dari mikirnya aja udah lama, karena kan memang kayak beda jam terbang ya. Jadi aku pikir 2 jam aku bisa, paling nggak 2 jam lah, ternyata bisa lama. Tapi aku menikmati sih setiap proses menggambar ini. Dan 2019 ada yang namanya Slowember. Ada sebagian yang udah ikut Slowember. Tahun lalu itu aku ada bikin semacam event, semacam kelas 1 bulan untuk ngajak bareng-bareng melakukan challenge yang namanya Slowember ini. Nah, pertama kali tahun 2019 ikut challenge ini dari yang bikin namanya seorang ilustrator buku anak namanya Lee White. Dia bikin challenge ini. Dia men-challenge untuk kita mengeluarkan seluruh kemampuan kita ke dalam satu karya dengan waktu 1 bulan. Jadi pressure-nya dikurangi. Targetnya tinggi, tapi pressure-nya dikurangi. Kita dikasih waktu 1 bulan untuk 1 gambar aja. Dilatih untuk fokus ke 1 gambar. Dilatih untuk banyak mikir di 1 gambar aja, dan juga dilatih untuk melakukan pekerjaan tercapai. Karena kalau kita langsung gambar, intinya gini, kalau kita langsung gambar, langsung jadi, langsung warna, langsung bagus, ketika dihadapi dengan klien, dia nggak suka semuanya, bubar kan, kita harus mulai dari nol. Tapi ketika kita bikin suatu tahapan yang sistematis, kita dari sketsa, komposisi, kita diskusi sama klien dari ide kecil-kecil, jadi kayak bikin tangga gitu ya, untuk mencapai hasil yang sama-sama disukai. Jadi ketika sketsa, kita udah mengeliminasi masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah di awal sudah kita selesaikan. Jadi warnanya itu tinggal benar-benar mewarnai aja, udah lebih rileks.
kalau kita langsung menggambar di akhir, semua keputusan, semua masalah akan muncul di situ dan kita harus berpikir ekstra keras. Makanya kadang ada yang istilahnya jadi kebakar gitu loh. Jadi kayak merasa overwhelmed, merasa itu nggak kuat mikirnya karena kebanyakan mencoba melakukan semuanya di satu tahap. Tapi ketika tahapan itu dipecah dari yang aku pelajari dari Slowpember ini, kita bisa lebih enjoy sama kerjaannya dan juga lebih tahu gimana caranya dunia profesional itu bekerja. Jadi salah satu keuntungannya lebih imajinatif, lebih warna-warni, terus bisa bercerita juga karena aku udah modal suka sama gambar bercerita yang kayak Pascal Campion. Aku jadi tertarik ke ilustrasi buku anak. Menurutku di situ di titik itu aku merasa ilustrasi buku anak gampang, gambarnya nggak perlu susah-susah. Mungkin kebanyakan mikir kayak gitu juga ya. Tapi terus karena aku tertarik ke situ terus mulai lihat, jadi karena suka lama-lama aku jadi banyak belajar, jadi banyak jadi kayak semakin menggali lubang semakin dalam gitu loh, dari cuma ketertarikan. Nah ini di awal tahun 2020 aku udah mulai membuat karya seperti ini karena cuma sebenarnya pengen nyoba aja kan. Terus aku juga sempat nonton film Song of the Sea, itu bagus banget, terus lihat style-stylenya bagus banget. Aku juga jadi pengen bisa. Akhirnya awal 2020 aku udah mulai nyoba bikin ilustrasi untuk anak, menggali tema-tema di sekitar buku anak, nyoba-nyoba aja. Nggak ada pikiran kalau itu mau jadi karir untuk riset gimana cara meningkatin skillku, menemukan tekstur yang aku suka, menemukan desain karakter yang aku suka, dan secara keseluruhan menemukan style aku sendiri, bukan cuma ngikutin artis lain. Kemudian bulan Maret ya, tiba-tiba pandemi datang, di mana-mana PSBB, terutama Jakarta akhirnya, dan dari sejak aku pulang dari Melbourne sampai awal 2020 tuh aku punya biro kecil-kecilan sama temen, biro arsitektur. Pas pandemi itu kena banget, kena dampak keras banget. Jadi semua proyek, udah 2 tahun bangun biro ini yang sebenarnya udah ada sedikit penghasilan, masih di bawah UMR sih, tapi udah ada penghasilan rutin lah. Dari sejak Maret itu bisa dibilang penghasilannya 0. Jadi dan nggak ada kejelasan dengan ini PSBB sampai kapan, pandemi sampai kapan. Aku harus mutar otak karena ini nggak bisa mengandalkan, nggak bisa nunggu aja. Akhirnya aku harus berubah haluan, harus banting setir. Terus satu hal yang aku ambil adalah karena aku suka sama gambar, ya udah mungkin gambar ini bisa nggak sih aku dapat penghasilan dari gambar, bisa jadi profesi nggak sih. Terus dari satu hal yang aku pelajari dari belasan tahun itu sebagai orang yang menjual jasa, arsitektur ya menjual jasa, kan gambar juga sama-sama menjual jasa. Satu yang aku pelajari bahwa kalau mau survive, mau dikenal sebagai seorang penjual jasa, kita harus punya spesialisasi dan punya keunikan. Itu lebih cepat dikenal daripada kita cuma dikenal sebagai orang yang jadi ketika aku mikir untuk mencoba gambar itu sebagai profesi, aku harus cari spesialisasi dan keunikan. Aku nggak bisa jadi ilustrator
yang bisa segala macam, karena kayak apa namanya, kalau mau commission kita harus punya follower banyak baru bisa commission kan, atau gerilya di banyak forum. Itu aku nggak bisa karena pas di situ di bulan Maret tuh followerku cuma 200, buka commission juga pasti nggak terkejar waktunya gitu. Jadi aku mulai lihat-lihat ini sesuatu yang aku udah punya ketertarikan gitu selama beberapa bulan tuh, senang sama dunia ini. Akhirnya aku menuliskan goal, tujuanku, spesialisasiku seperti apa dan tujuanku seperti apa yang spesifik. Yaitu aku pengen kayak Lee White, pengen si kreator Slowfeber itu pengen bisa jadi seperti dia, pengen jadi children's book illustrator yang internasional. Itu goal yang muluk-muluk pas di bulan itu. Pernah belajar kalau bikin goal itu jangan tanggung-tanggung gitu, harus spesifik. Jadi karena pas bulan Maret itu juga aku lihat industri buku anak. Aku memang udah memutuskan untuk jadi ilustrator buku anak, tapi aku lihat industri buku anak di Indonesia tuh belum semapan di luar gitu. Dan di luar kita bisa lebih lega lah secara penghasilan. Di dalam juga bisa sih, tapi aku lihat ini ada ilustrator buku anak yang udah terkenal, jadi children's book illustrator, tapi harus yang bisa kliennya dari luar. Itu di saat itu aku nggak tahu bisa atau enggak ini tercapai, mau cepat atau lambat aku nggak tahu, tapi yang penting aku udah memutuskan ini harus jadi goalku, aku harus bisa ini. Terus nanti punya picture book yang ada namaku, pengen seperti itu. Jadi dari goal yang ketinggian pas di situ, mindsetku jadi lebih terfokus. Aku harus di jalur ini aja. Udah nggak usah tergoda sama industrinya, apa itu konsep art atau karakter desain atau industri yang lain yang kelihatannya keren-keren, gambar-gambar konsep art komik itu kan keren. Setelah aku lihat ilustrator buku anak lain yang udah mendunia, gimana sih mereka, gambar-gambarnya mereka, skillku cocok nggak sih untuk masuk ke industri ini, apakah bisa menyamai mereka? Skillku masih jauh, masih jauh banget, stylenya masih kurang solid lah istilahnya. Jadi ini setelah evaluasi aku jadi tahu ini yang harus aku perbaiki, aku harus ningkatin skillku dulu. Mungkin aku bisa aja langsung terjun jualan, istilahnya jualan. Aku buka jasa, aku bisa gambar, aku bisa menerima pesanan gambar apapun. Tapi aku karena goalku udah spesifik, aku memutuskan ya udah, aku harus perbaiki dulu ini. Jangan keburu-buru untuk menjual jasa kalau jasa yang aku tawarkan tuh nggak cocok sama industri yang jadi tujuanku. Jadi aku harus naikin skill dulu. Dan dengan belajar Slowfeber itu, aku mulai nemuin skillku, punya style aku sendiri, ningkatin pelan-pelan. Aku juga untuk ningkatin skill aku masuk ke kelas online, kursus online, investasi ke situ, investasi untuk belajar. Itu namanya kelas online, namanya SPS Learn. Itu emang kursus online, kursus untuk buku anak. Itu gimana cara aku mengevaluasi diri sekaligus cara aku memperbaiki skillku dulu. Terus evaluasi kedua adalah apakah aku udah profesional belum menyediakan jasanya. Kan kita juga bukan cuma tukang gambar ya, bukan cuma asal bisa gambar gitu dibayar, tapi kan sering berhubungan sama klien luar, walaupun nggak email atau ketemu langsung. Dan itu aku sedikit banyak mempelajari bahwa profesional itu seperti apa. Profesional itu lebih banyak ke soal ketepatan waktu, komunikasi yang baik, terus
terutama itu ya, ketepatan waktu itu sesuatu yang dulu aku juga nggak, kalau buat orang luar ternyata ketepatan waktu itu sangat dihargai. Dia respect sama orang yang on time. Jadi itu salah satu modal untuk bisa profesional, untuk kamu menjual jasaku ke orang luar. Jadi itu salah satu hal yang selalu aku usahakan. Tepatan waktu dan komunikasi bagus itu harus diusahakan. Karena kalau mereka komunikasi bagus dan tepat waktu, mereka respect, mereka suka sama kita, mereka bisa balik lagi. Jadi itu salah dua dari yang aku evaluasi di awal-awal ketika aku mulai memutuskan terjun itu dan untuk mencapai goalku. Jadi pertama dari skill, kedua dari profesionalisme. Terus aku juga evaluasi pasar. Aku lihat-lihat kan pasarnya, orang-orang yang mau meng-hire terus klien yang lain memilih ilustrator yang ini. Padahal sebenarnya kalau kita lihat, oh enggak, aku bisa kok gambar kayak gitu. Kenapa klien itu enggak meng-hire aku? Jadi salah satu yang aku pelajari dari apa yang bikin orang luar tertarik meng-hire ilustrator itu, nah itu aku dapat dari kelas online itu ya, dari kelas online SBS Learn itu, bahwa calon klien itu, terutama publisher besar, mereka budgetnya gede, mereka nggak mau gambling, ya, bertaruh dengan seorang ilustrator. Kebanyakan mereka meng-hire itu karena berarti itu adalah yang dinamakan portfolio ya. Jadi portfolio itu bukan cuma sekedar kita nunjukin bisa gambar, tapi nunjukin kalau kita bisa kerja dengan tema tertentu ya. Jadi klien itu kebanyakan mau meng-hire itu karena portfolio kita itu cocok sama projectnya dia. Itu yang bikin orang luar kebanyakan tertarik. Terus kedua style, kan ada style itu sangat beragam ya. Jadi malah kebanyakan orang luar tuh senangnya sama yang unik, sama yang khas, nggak bisa didapat dari style orang lain. Maka aku sering dengar mereka tuh nggak suka sama Disney style istilahnya ya, yang terlalu mengikuti kayak Disney. Padahal kalau kita misal yang sering nonton film kartun Disney kan lihat, wah ini banyak yang suka nih film-film Disney kayak gitu. Jadi mungkin di industri buku anak juga senang kayak gitu, karena kita udah mempelajari style Disney. Tapi ternyata di industri itu mereka senang yang unik. Jadi itu bahwa calon klien terutama untuk buku anak, terus terutama yang aku calon klien yang aku tuju, yang aku incar adalah publisher besar itu, kebanyakan mereka hanya mau berhubungan sama ilustrator itu lewat agency. Lagi-lagi karena mereka punya modal besar, mereka nggak mau gambling, mereka nggak mau asal milih nyomot ilustrator. Mereka lebih percaya sama ilustrator yang punya agent dan segala macam udah ada yang menghandle, jadi kita tinggal gambar. Terus ada lagi calon klien yang kedua adalah dari marketplace, dan ini lebih ke self publish sih, orang-orang yang penulis yang bikin publish di Amazon. Jadi itu yang aku dapat dari riset. Jadi istilahnya kayak orang jualan ya, ada produk, ada juga konsumennya. Jadi ini kita harus tahu dulu. Pertama aku harus tahu dulu, aku bisa gambar ini, yang mau beli siapa. Ini tahapan yang aku lewati di awal. Jadi persiapannya, karena modalku memang modal nol ya, dari pengetahuan nol. Jadi ini yang aku lakukan dari berbagai informasi yang aku dapatkan. Kesimpulan adalah mulai dari portofolio. Aku harus
mantepin dulu skillku, aku harus mantepin dulu portofolionya. Di online course itu tadi juga udah ada panduan gimana cara bikin portofolio yang bikin orang tertarik. Aku juga pernah share, kalau teman-teman nanti ke IG ku bisa dilihat di link di bio ku itu, aku ada share tentang 10 tips portofolio itu yang aku dapatkan di awal-awal ini. Itu teman-teman bisa lihat nanti di YouTube. Kesimpulannya adalah aku harus mulai dari portofolio. Aku nggak boleh buru-buru mau jual jasaku, tapi aku harus perbaiki dulu jasaku, portofolioku harus bisa spesifik ke children bubar, karakter yang sama berulang-ulang, bisa menggambar dengan format spread, format satu halaman, format vignette, itu ya kayak spot-spot gitu. Kalau aku bisa menunjukkan semua skill yang diperlukan untuk buku anak, nanti klien datang juga pasti akan tertarget gitu loh. Jadi aku harus mulai dari portofolio dulu, nggak buru-buru untuk segera menjual. Jadi selama 3 bulan dari Maret sampai Mei itu aku hanya fokus ke belajar gambar, belajar nyari tekstur yang aku suka seperti apa, karakter desain yang aku suka. Temanya itu selalu tema yang menyenangkan, yang cocok untuk buku anak, dan ada ceritanya yang kelihatan ada sesuatu yang dituju, ada motivasinya kelihatan, ada arahnya, karena kan cerita itu pasti ada arahnya kan, dari sini dari satu kejadian menuju suatu kejadian. Nah, kita sebagai ilustrator buku anak harus bisa menggambarkan itu, gimana gambar itu bergerak. Ini kan bukan cuma kayak foto orang selfie udah ada pose dijepret, tapi kalau ilustrator buku anak kita mengilustrasikan cerita itu lagi sedang terjadi, sedang bergerak, itu yang kita gambarkan. Nah, ini portofolio aku jadi, aku harus apply ke agensi, mau diterima mau enggak, aku nggak boleh berhenti, harus sampai diterima. Yang penting pengetahuanku tentang portofolio yang baik itu udah diterapkan gitu loh. Cepat atau lambat nanti pasti ada agensi yang mau, karena aku sudah menerapkan prinsip-prinsip portofolio yang baik itu. Nah, kebetulan ini aku sekarang masuk di agensi namanya Advokat Art ya. Dia agensi yang khusus memang ilustrasi anak, yang lebih ke umum sih, bukan cuma buku anak, tapi dia juga ada mainan anak segala macam. Cuma aku pengen masukin, harapanku tuh cuma dapat masukan, oh kamu kurang ini, tolong apa ini. Aku apply, tapi kebetulan dibales, mereka bilang kalau portoku memang kurang kuat, tapi mereka pengen melihat, mereka mau ngasih tugas, kita bisa nggak, aku bisa nggak menjalaninya. Jadi kayak mungkin semacam audisi gitu lah ya. Nanti dan aku yakin nggak semua orang ditawarin ini, kebanyakan mereka hanya nanti pas kasih sisa, jadi mereka kasih masukan, aku tambah ini kurang ini, jadi kayak ada bisa asistensi lah, bisa nanya gitu. Dari development program ini aku jadi lebih berkembang portofolionya, jadi lebih kompleks bisa dibilangnya. Jadi kalau misalnya mau dibandingin, ini lebih banyak area kosongnya kan ya, bisa dibilang nggak sepadat yang gambar pas development program. Jadi setelah 5, aku bikin 5, akhirnya mereka bilang, oh ya pada saat ditawarin development program itu mereka nggak menjamin kita masuk atau enggak. Bisa aja setelah gambar beberapa mereka bilang udah kita nggak bisa nerusin karena kamu nggak bisa gitu. Nah, setelah 5, aku gambar 5 buat mereka, ya ini cepat aja ya.
Ini pertama, mereka minta sesuatu yang berpetualangan. Mereka kasih tema berpetualangan menyeberangi laut pas di badai gitu kan. Terus yang kedua tuh yang ini. Mereka pengen sesuatu yang lebih sweet, yang lebih kayak tema yang agak lucu, tema keluarga. Yang ketiga juga mereka mau tema keluarga tapi pengen yang indoor. Segala karakter, gambar banyak macam hewan. Terus aku bikin ini, terus mereka suka. Terus terakhir, mereka secara spesifik bilang pas bulan itu ini adalah tropis. Nah, jadi keuntungan punya agent ya, mereka tahu trennya itu apa dan bisa bikin portofolio menyesuaikan tren. Nah, mereka bilang ini trennya lagi, kliennya ada beberapa yang lagi nyari ilustrator yang bisa menggambar tema tropis, jadi akhirnya aku gambar ini. Ini juga udah sejak gambar ketiga 45 itu mereka udah begitu banyak otak-atik mengontrak aku sebagai artisnya mereka. Jadi awal-awal pas aku apply itu nggak punya harapan untuk masuk, aku cuma coba aja. Pas ditawarin development program aku juga terima aja karena menurutku mau mereka tolak atau mau mereka terima pada akhir development program itu, yang penting aku untung karena dapat belajar langsung gimana cara bikin portfolio yang bagus sesuai yang lebih tertarget lagi ke konsumennya. Nah, untungnya kebetulannya mereka langsung terima. Jadi ini mungkin sesuatu yang nggak bisa semua orang bilang sekali apply, nggak bisa dibilang gampang kok apply, aku aja bisa sekali keterima. Mungkin itu sesuatu yang memang udah kebetulannya itu banyak sekali gitu loh. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau ada yang pengen ngikutin jalur yang sama, pengen masuk agensi, ada yang ketolak dulu, ada yang langsung keterima, macam-macam sekali ya pengalamannya. Nah, kebetulan aku keterima tapi dengan satu tahapan di antaranya itu development program. Dan kalaupun nanti ada yang ketolak, kalau misalnya ada teman-teman yang mau nyoba terus ketolak, itu kemungkinan karena stylenya mereka udah punya artis yang sama. Mereka nggak mau terlalu bikin artis yang stylenya sama diadu gitu loh. Jadi kalau ditolak belum tentu karena jelek. Jadi itu ceritanya gimana aku bisa masuk agensi. Ya, teman. Udah mulai masuk, ya, bisa dibilang udah freelance. Tapi ada tapinya ya. Masuk agensi itu aku punya mindset itu cuma kayak pintu aja. Di dalam agensi itu kita juga masih harus hoki-hokian katanya kan, nggak semuanya bisa langsung dapat kerjaan, belum kelihatan karena kalau di agensi bisa sampai 3 bulan baru kita dapat bayarannya, 3 bulan setelah selesai kerjaan loh, bukan 3 bulan dari dapat kerjaan, karena kan mereka ada proses penagihan dan segala macam, itu perlu proses kan ya. Jadi walaupun udah masuknya freelance tapi ya nggak boleh hanya tergantung sama agensi ini, harus ada diversifikasi karena aku juga perlu penghasilannya kan. Aku bisa dibilang dari Maret sampai Mei itu fokus portofolio aja, jadi nggak ada penghasilan. Jadi aku bikin strategi. Nah, ini mungkin teman-teman bisa kalau mau bisa ngikutin atau sedikit nanti kayak jalan tapi nggak tahu arah kan istilahnya. Karena ini aku perlu memang udah niat banget mau mencapai goalku itu, harus mindsetku harus memperlakukan ini sebagai bisnis gitu loh. Jadi di bisnisku itu bisnis ya, aku punya strategi 2 branding ya. Branding utama itu aku sebagai children's book illustrator, itu yang goal yang mau aku tuju yang di awal itu. Dengan klien
yang publisher kreatif ini. Nah, ini balik sebentar ya. Salah satu untungnya kita fokus ke portofolio dulu adalah ketika mau terjun sebagai selain di agency aja, portofolio itu jadi lebih menarik gitu loh. Jadi sejak otomatis itu tawaran-tawaran di luar agency itu mulai datang karena mereka suka sama gambar-gambarku. Karena ternyata walaupun itu aku bikin khusus untuk mentargetkan ke publisher luar, tapi yang di luar publisher itu juga tertarik gitu loh. Jadi karena cuma fokus dari portofolio itu aku bisa dapat tawaran dari publisher tapi dari luar juga. Nah, di branding alternatif kan self-published author, jadi kayak penulis-penulis yang independen yang kebanyakan nongkrongnya di marketplace macam Fiverr, Upwork dan segala macam. Nah, kebetulan aku milihnya untuk ke Fiverr. Nah, di sini karena ini aku harus ngurusin branding utamaku, yaitu yang semua kerjakan sendiri. Di branding alternatif ini aku melepaskan tanggung jawabku, melepaskan beberapa peranku sebagai ilustrator dengan bikin tim kan harus buku anak gitu loh. Nah, untuk dari portofolio itu kata juga di Fiverr ini karena aku nggak ada promosi apa-apa, nggak ada. Aku juga pernah dengarkan kalau orang main di Fiverr harus turunin harga dulu yang kayak $5 supaya dapat bintang dulu. Aku nggak melakukan itu, nggak ada melakukan apa-apa, nggak melakukan trik-trik apapun. Pelan-pelan itu orang yang tertarik banyak banget. Sampai sekarang itu tiap hari selalu ada yang nanya di Fiverr. Padahal aku bikin harganya itu di atas rata-rata. Itu hitungan dari portofolio itu juga kerasa di luar agency. Jadi strategiku adalah aku punya branding dua ini. Nah, di branding yang utama ini aku punya roadmap. Jadi kalau teman-teman juga yang mau ngikutin strategiku bisa silakan. Ini aku punya beberapa tahap. Children's Book Illustrator itu yang internasional yang aku bilang tadi itu menjadi goal utamaku. Aku punya goal lebih spesifik lagi. Aku punya goal yaitu pengen bisa jadi ilustrator picture book di publisher kayak HarperCollins atau apa gitu yang gede-gede. Itu targetnya lebih tinggi lagi. Itu sampai sekarang aku belum dapat kan. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, picture book itu adalah satu kategori yang bisa dibilangin high end untuk publisher. Jadi kayak kalau satu tahapan yang tinggi banget, yang mungkin kalau dilihat aja kita jadi nggak pede gitu loh untuk bisa capai target itu. Jadi aku pecah-pecah tahapanku. Aku strategi jangka panjang itu adalah aku pengen bisa ke situ tapi jangan buru-buru. Jadi tahap pertama yang sekarang aku jalani adalah masuk illustration agency. Jadi agensiku sekarang kan istilahnya illustration agency ya. Terus aku produk buku anak apapun aku terima dari agensi itu. Jadi kan buku anak kan nggak cuma picture book ya, ada buku anak buat ngajarin baca, buku anak edukasi, activity book, banyak sekali. Itu aku terima apapun di tahap pertama ini. Aku pengen di industri cover, karena itu juga selain picture book, industri cover juga termasuk yang profitnya bagus gitu di dunia publisher. Jadi di tahap pertama ini aku kerja aja dulu di agensi itu apa aja sama nyiapin cover. Di tahap kedua, goalku adalah lewat agensi ini aku mau bisa dapat mulai picture book walaupun dari publisher lebih kecil nggak apa-apa. Di sini aku sering komunikasi sama agensiku, kalau aku pengen picture book nanti tolong bantu carikan. Mereka juga bilang oke,
kamu bisa nanti picture book cepat atau lambat, tapi sementara itu perbaiki dulu mau pengennya udah mulai dapat project cover setelah portfolionya kelar. Nah, tahap ketiga ini adalah tahap ketika aku bisa dapat yang high end itu. Dan ini aku harus pindah agency. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kalau di agency itu ada, terutama yang berhubungan sama penerbitan buku anak di luar, ada yang namanya illustration agency, ada yang namanya literary agency. Illustration agency itu yang menerima kerjaan apa aja, dari picture book sampai activity book segala macam diterima. Yang penting ini ada sesuatu yang kutuju gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya bikin goal, ya bikin nggak perlu terintimidasi bahwa goalnya ketinggian atau gimana. Justru kita mau bikin goal yang tinggi supaya kita tahu harus bikin tangganya setinggi apa gitu kan istilahnya. Oke, jadi itu dari soal bisnis, agak boring mungkin ya, tapi itu tahapan yang aku lewatin. Kalau portofolio itu nggak sembarangan bikin, tapi memang ada tujuannya. Kayak di kelas, gambar kelas, ya bocoran mungkin banyak buku-buku yang ngajarin anak baca, yang memerlukan ilustrator buku anak, ilustrator anak, itu settingnya di kelas. Jadi kalau bisa nunjukin kelas, kejadian di kelas, kita bisa menunjukkan diversifikasi perbedaan ras antar anak, keragamannya di dalam satu portofolio, itu sangat nilai plus untuk calon klien untuk lihat. Ini ngetrend. Jadi agentku juga secara khusus minta gambar yang karakternya itu African American ya. Terus juga hewan itu adalah tema yang selalu berulang, makanya aku bikin banyak sekali hewan dengan harapan ya misalnya kliennya punya karakter apa, ular atau gimana, atau monyet. Dari lihat satu gambar aja mereka bisa lihat ada karakternya mereka di portofolioku. Jadi dengan menggambar banyak, ya aku berharap bisa mencari banyak klien juga. Nah, ini sedikit nunjukin aja. Ini mungkin sesuatu yang nggak akan aku tunjukkan di Instagram karena memang ini ya, ada beberapa yang nggak boleh ditunjukkan di luar. Tapi ini pekerjaan-pekerjaan yang bikin selama di agency. Nah, ini untuk yang dinosaurus ini ada cerita ya, ada klien juga akhirnya pesan mau mengkontrak aku karena dia lihat gambar dinosaurus yang berwarna-warni itu. Oke, segitu aja sharingku. Mungkin semoga ada yang bisa diambil ya buat teman-teman. Kalau mau ngikutin mikir ribet kayak aku, boleh diskusi lewat IG, boleh lewat DM, boleh. Intinya aku berharap semua mendapat sesuatu lah dari sharingku ini. Aku juga belum mencapai target utamaku, masih jauh sekali. Aku juga sedang menjalani. Teman-teman yang baru mulai, jangan takut untuk mulai. Asal kita punya tujuan, pelan-pelan kita akan menemukan jalan ke tujuan itu. Teman-teman yang merasa udah ketuaan untuk mulai, jangan ragu, karena aku juga bisa dibilang udah telat, tapi ternyata bisa Oke, itu ya, sekian ya sharingku, semoga berguna. Karena kita nanti bisa ngobrol 15 menit ya, Mbak ya. Oke, terima kasih banyak Mas Arif atas materinya. Ya, tadi aku banyak banget insight-nya nih Mas nih. Tidak ada kata terlambat, terus takut memulai, itu keren banget.
Terus untuk teman-teman semua, mohon maaf karena terbatas waktu, saya hanya membacakan beberapa pertanyaan saja ya teman-teman ya. Iya. Nah, oke. Tadi ada yang nanya nih Mas, kayak untuk portofolio yang bagus itu, bagusnya itu di Behance atau di bikin. Nanti kalau ke IG ku di linkku itu ada video yang 10 tips portofolio Buana. Di situ aku ada membahas soal ini. Jadi jawabanku adalah paling baik kalau teman-teman pengen dilihat sebagai seorang yang profesional, paling baik itu kalau punya website sendiri. Kenapa? Karena kita terlihat niat gitu loh. Kita terlihat mau investasi untuk ke bisnisnya kita ini. Terlihat lebih profesional dan lebih personal juga. Karena kadang-kadang juga art director tuh pengen lihat karakter kita tuh seperti apa sih. Nah, setiap website itu kan beda-beda menyesuaikan karakter orang kan. Jadi karakter kita tuh seperti apa sih, bisa kebaca dari websitenya. Nah itu satu. Tapi kalau soal traffic, soal mendatangkan orang, itu memang website pribadi itu susah. Itu lebih ke website pribadi itu untuk lebih kita kita nunjukin gitu loh, nunjukin ke orang. Kita tahu orang siapa yang mau beli, kita nunjukin ini portofolioku. Tapi kalau untuk sesuatu yang klien yang datang, Behance, karena itu udah punya Adobe-nya. Tapi juga kayak ArtStation dan lain-lain itu punya market sendiri-sendiri juga, kayaknya ya, kayak konsep art tuh lebih banyak ke ArtStation, ke DeviantArt gitu loh. Di Behance juga ada. Nah, enaknya Behance itu adalah kita bisa menunjukkan, bisa ngubah-ngubah posisi untuk nunjukin karya terbaik kita yang paling atas saja. Karena art director itu kan kebanyakan nggak punya banyak waktu untuk ngelihat portofolio. Ini juga tipsnya ya, untuk kalau website juga ya. Jadi mereka kebanyakan bisa langsung menilai dari satu halaman pertama aja. Jadi cuma gambar-gambar teratas yang mereka lihat pertama kali. Nah, keuntungannya Behance adalah kita bisa menata itu supaya yang bagus-bagus di atas saja. Jadi mereka terkesan dulu. Kalau mereka sudah terkesan di awal dengan gambar terbaik kita, mereka baru nyari tahu ke bawah. Kalau IG kan nggak bisa, diatur ya. Iya betul. Jadi aku udah dari IG udah pernah dapat, dari Behance juga udah pernah dapat klien. Jadi peluangnya sama aja. Peluangnya ada aja gitu loh. Nanti marketnya aja, demografinya yang beda. Tapi yang paling bagus punya website pribadi, itu lebih kelihatan kita pro gitu loh. Nah tapi ya, tambahan ya. Tapi kalau kita mau masuk ke jalur agency, portofolio itu nggak terlalu penting yang pakai website dan segala macam itu. Karena mereka menilai apa yang dikirim ke mereka. Pas aku proses apply itu, aku ngirim gambar-gambarku, bukan ngirim website, bukan ngirim IG, bukan ngirim Behance. Jadi kalau udah masuk agency, nanti mereka yang akan portofolio kita tuh ada di agensinya itu. Ya, jadi itu plus minusnya ya. Iya. Jadi kalau misalnya agensi sebenarnya kalau Behance, Instagram itu nggak ngaruh ya Mas Arif ya, karena kita sebelum masuk agensi itu dites dulu, istilahnya kayak gitu ya Mas Arif ya. Nggak semua dites, yang jodoh lah. Iya, cocokan. Oke Mas Arif, terima kasih banyak, jelas banget. Mungkin aku bacain satu pertanyaan lagi ya Mas Arif ya, atau Mas Arif mau minum dulu nggak apa-apa tadi? Nggak apa-apa, langsung aja. Oke. Udah lewat juga sebenarnya ya. Iya. Pastikan cerita. Pertanyaan, iya Mas Arif benar banget. Sebenarnya pertanyaan dari teman-teman tuh banyak banget. Coba saya bacakan pertanyaan terakhir. Kalau masih newbie dalam dunia menggambar, apakah lebih baik fokus 100% belajar mematangkan tekniknya, atau dianjurkan sesekali diselingi dengan menerima proyek? Jika ada teman atau klien yang minta dibuatkan gambar untuk sekaligus menambah jam terbang.
dan bagaimana porsi yang baik dalam membagi waktunya antara belajar dan bekerja? Kalau di awal, menurutku lebih baik di kompensasi sama kualitasnya. Kalau benar-benar baru, aku sarankan untuk investasi lebih ke skill. Tapi kan background orang beda-beda ya. Ada yang punya kemampuan untuk membiayai mereka sendiri selama mereka ningkatin skill. Itu kalau mereka punya backgroundnya seperti itu, ya udah, kalau kalian bisa 3-4 bulan, 6 bulan bisa hidup tanpa harus nyari klien, nyari kerjaan, lebih baik fokus ke situ. Kalau aku lebih ke keterpaksaan, memang aku ada sedikit tabungan ya, masih, jadi bisa fokus benar-benar di selama 3 bulan besar. Tetap skill yang memang diperlukan untuk industri yang dituju. Gitu. Jadi misalnya pengen kecil book, ya udah dilatih skillnya itu terus. Kalau misalnya pas kita selama belajar itu diselingi ada yang minta commission gambar portretnya, udah terima aja. Namanya juga ini kan ada rezeki juga kan. Iya. Apa-apa kan, itu balik lagi background orang yang beda-beda. Kita latih skill kita untuk masuk ke cocok sama tujuannya itu. Kalau bisa fokus lebih baik karena lebih cepat, jadi kita investasi waktunya lebih banyak kan. Kalau mau disambi karena memang perlu, ya udah agak sedikit lambat progresnya, tapi istilahnya perutnya terisi lah gitu. Jadi itu sesuai background masing-masing aja. Aku sarankan porsi untuk latihannya lebih besar, karena itu cepat atau lambat juga akan menaikkan kompensasinya kita sendiri gitu loh. Ya. Oke deh, terima kasih banyak untuk jawaban atas pertanyaannya Mas Arif. Ini benar-benar insight-nya tuh banyak banget. Kayak aku banyak belajar di sini yang. Aku nanti kita mentok di tengah, tapi yang penting tengahnya itu udah bagus gitu loh. Kalau kita karena misalnya goalnya ketinggian, kita baru di tengah, tapi kan karena goalnya tinggi, kita udah di tempat yang enak gitu loh. Jadi kalau goalnya rendah, ya nanti ya jadinya motivasinya juga nggak setinggi kalau misalnya goalnya ditinggiin. Namanya goal kan nggak ada yang larang kan? Nggak ada. Bikin aja setinggi-tingginya. Tapi ya tetap harus dipecah sih. Goal tinggi boleh, tapi dipecah. Kita pengen ini naiknya gimana gitu. Jadi itu kan bisa dibilang kita memperlakukan ilustrasi ini juga sebagai karir kan. Iya. Ada tahapan di jenjangnya. Itu kita bikin sendiri. Jadi istilahnya mungkin tujuan utama itu nanti jadi CEO-nya kan, kalau misalnya di dunia perkantoran. Jadi kita yang bikin sendiri, kita mau tahapannya seperti apa. Mungkin 40 menit sih tadi ceritanya, cuma ternyata panjang ceritanya. Aduh, ini juga sebenarnya kalau bisa mau dipanjang juga nggak apa-apa. Sebenarnya pasti ada kegiatan lagi, Mas Arif juga. Oleh karena itu, kami dari tim Children Illustrator ID dan Komika Studio berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Arif. Dari teman-teman juga, mewakilkan teman-teman, terima kasih juga untuk sharingnya, sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Mas Arif.